Warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas tentang plan assets, natural resource, and intangible assets. Plan asset di sini adalah aset tetap ya. Plan asset ini aset tetap ya. Aset tetap ini artinya adalah jadi kalau di posisi keuangan, laporan posisi keuangan itu ada sisi aset sebelah kiri, ada banyak aset. Nah, di antara banyak aset itu ada aset tetap. Nah, aset tetap ini adalah aset atau sesuatu yang kita miliki ya, yang manfaat aset ini dapat dilihat secara langsung, secara nyata, dia lebih signifikan ya, lebih penting dibanding aset lain ya. Karena aset tetap ini punya manfaat biasanya lebih dari 1 tahun ya. Jadi dia punya masa manfaat lebih dari 1 tahun. Misalnya seperti kendaraan, komputer, jadi bisa dipakai lama ya, punya masa manfaat itu lebih dari 1 tahun. Aset tetap itu seperti itu. Jadi simpelnya plan aset atau aset tetap adalah sesuatu yang dimiliki perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan nilainya signifikan terhadap perusahaan itu ya, manfaatnya signifikan. Nah, contoh dari aset tetap ini adalah tanah ya, atau land. Jadi perusahaan itu biasanya punya lahan ya, punya tanah di mana gedung itu dibangunkan di atas tanah. Atau bisa juga dia berinvestasi perusahaan ini di tanah. Jadi dia membeli tanah untuk di-keep ya, karena tanah harganya kan naik. Nah, itu termasuk aset yang dimiliki perusahaan. Kemudian building ya, atau bangunan. Bangunan juga merupakan aset tetap ya, karena bangunan itu ditulis di laporan keuangan. Jadi perusahaan ini memiliki building sebesar berapa. Jadi di sisi aset ada tulisannya kalau memang punya aset building atau bangunan. Kemudian equipment ini adalah peralatan atau mesin ya. Misalnya perusahaan ini punya mesin produksi, maka mesin itu, equipment itu dicatat di laporan keuangan. Nah, nanti kita akan pelajari pencatatannya seperti apa di laporan keuangannya. Karena mesin tanah dan bangunan itu harganya berubah-ubah. Nah, di situ uniknya nanti pencatatan aset tetap ini ada perubahan nilai setiap pencatatannya. Nah, itu namanya depresiasi, menyesuaikan nilainya dengan harga pasar ya. Jadi kalau misalnya kita beli di luar aset tetap ya, misalnya kalau mencatat yang lain itu angkanya akan selalu seperti itu. Tapi kalau aset tetap, angkanya harus berubah sesuai harga pasar. Karena dia sifatnya, nilai yang terkandung di dalam aset tetap ini disesuaikan dengan nilai masa manfaatnya ya. Jadi kalau misalnya Acteshare ini dan lain-lain ya, dan lain-lain. Jadi seperti motor, mobil, komputer. Nah, itu masuk di dan lain-lain ini. Motor, mobil itu juga nilainya akan didepresiasi ya, sesuai dengan masa manfaatnya. Jadi kalau motornya udah 10 tahun, kita akan mencatatnya beda dengan ketika motor baru dibeli. Nah, seperti itu. Jadi pencatatannya nanti akan kita pelajari di materi kali ini. Oke, kemudian plan aset natural resources ini. Natural resources ini adalah sumber daya alam ya. Sumber daya alam yang merupakan aset juga. Jadi contohnya itu seperti minyak, gas, dan mineral ya. Kayu juga termasuk ya. Wood. Kayu itu termasuk dalam sumber daya alam ya. Bisa dieksplorasi, bisa dikembangkan. Ada biaya-biaya terkait ya. Kalau misalnya natural resource ini ada biaya survei, biaya hukum, biaya eksplorasi, biaya pengembangan, dan biaya-biaya terkait. Semuanya itu nanti dihitung menjadi nilai dari minyak, gas, dan mineral. Jadi nanti dicatat di asetnya, kita punya oil atau kita punya gas atau kita punya mineral, sejumlah oilnya itu sendiri plus biaya-biaya lainnya. Misalnya biaya pengembangan, biaya penelitian, biaya eksplorasi, biaya survei, dan lain-lain. Jadi angka yang di laporan keuangan itu udah cost ya. Cost itu ya harganya dan biaya-biaya untuk mendapatkan asetnya tadi. Itu di materi yang awal pertama sudah pernah saya jelaskan.
Oke, kemudian kalau untuk intangible asset ini artinya intangible itu tidak berwujud ya. Kalau tangible itu berwujud, kalau intangible itu tidak berwujud. Jadi artinya adalah aset tidak berwujud ya, atau aktiva tidak berwujud. Ini adalah aset yang bernilai tapi tidak bisa diidentifikasi secara fisik. Maksudnya adalah tidak berwujud. Contohnya hak paten ya. Pernah dengar hak paten? Jadi hak paten itu adalah ketika perusahaan menciptakan sesuatu hal yang baru atau suatu riset yang baru terhadap satu produk, dia dapat diberikan hak paten ya. Dia punya hak untuk memproduksi dan menjual barang tersebut secara paten atau ide baru. Kemudian selain hak paten ada copyright. Copyright itu hak cipta. Jadi kalau pembuatan buku ya, kemudian pembuatan apa saja ya, laptop, semua itu ada tulisan copyrightnya atau hak cipta. Kemudian hak paten, hak cipta, trademark itu hak dagang. Jadi termasuk di dalamnya itu logo perusahaan, kemudian nama perusahaan ya, trade name-nya itu masuk di dalam hak dagang. Ini termasuk aset, intangible asset, dan bisa ditulis dan bisa diakui sebagai aset, dilaporkan. Biasanya ada juga yang baru namanya goodwill. Ini nanti kita ke goodwill ya. Setelah hak paten, hak cipta, hak dagang, ada hak franchise. Hak franchise ini hak suatu perusahaan untuk membuka cabang baru dengan memakai nama dari franchise-nya, kantor utamanya. Kemudian hak eksklusif. Hak eksklusif ini adalah biasanya hak yang diberikan kepada perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk menjaga fasilitas publik ya, dia punya hak di situ. Kalau goodwill, nah ini goodwill ini tidak ada bahasa Indonesianya ya. Jadi goodwill ini adalah contohnya goodwill ini seperti karyawan yang skillnya bagus. Nah itu termasuk aset perusahaan. Kemudian apalagi manajemen perusahaan yang bagus kinerjanya, itu termasuk goodwill. Oke, kemudian apalagi ya, banyak ya goodwill ini. Contoh lainnya, jadi sesuatu yang menjadi nilai tambah yang menyangkut skill ya. Jadi kalau goodwill ini menyangkut skill. Nah, berbeda dengan yang lain, goodwill ini memang apa ya istilahnya, dia tidak dicatat di laporan keuangan, tapi dia akan di-record ya, atau dicatat ketika entire bisnis kita dibeli. Jadi ketika perusahaan kita dibeli oleh orang, maka goodwill ini akan dicatat. Jadi harga perusahaan akan naik ketika dia punya goodwill. Nah, ngerti maksud saya ya? Jadi punya goodwill. Misalnya bisnis kita, perusahaan kita ini punya karyawan-karyawan yang skillnya bagus ya, rata-rata sarjana S1, S2. Kemudian produknya, kualitinya bagus sekali. Di pasaran nama produk kita sudah bagus ya, sudah settle. Jadi itu juga bisa jadi goodwill ya, produk yang bagus, karyawan yang skillnya bagus, kemudian kita punya relationship dengan customer itu bagus ya, good customer relationship. Jadi hubungan kita dengan customer tuh bagus sekali. Kemudian misalnya lokasi bisnis kita itu sangat diinginkan ya, jadi sangat bagus posisinya strategis, lokasi bisnis juga bisa jadi goodwill ya. Jadi menaikkan harga bisnis kita kalau bisnis kita mau dibeli orang. Kemudian manajemen perusahaan kita yang bagus itu juga bisa jadi nilai tambah. Jadi ketika dibeli, misalnya entire bisnis kita, seluruh perusahaan kita dibeli sama orang, is purchases, maka semua goodwill itu bisa diakui. Oke, harga perusahaan kami memang asetnya aset tetap dan sumber daya alamnya, asetnya nilainya misalnya 200 miliar, tapi kami punya goodwill, yaitu karyawan yang bagus skillnya, produk kami yang kualitasnya sudah terkenal bagus,
kemudian kami punya hubungan dengan customer yang baik, kami punya lokasi yang strategis, harganya bisa naik. Maka di laporan keuangan nanti di record, dicatat goodwill sebesar berapa. Nah, goodwill itu jadi terjemahannya ya sesuatu yang merupakan aset yang dicatat ketika entire perusahaan dibeli, yang menyangkut manajemen, karyawan, dan produk biasanya ya. Jadi land ya, saya mulai dengan contoh land. Contoh bagaimana sih kita harus mencatat aset tetap berupa tanah. Nah, misalnya perusahaan mengakui suatu real estate ya, real estate dengan harga 2 juta ya. Kemudian jadi nilai propertinya, properti cash ya, katakanlah 2 juta. Oke. Kemudian di atas tanah itu, di atas tanah, properti tanah tadi ada gudang. Gudang itu sudah tua dan harus di removal, harus disingkirkan ya. Removal, menyingkirkan warehouse ya, gudang. Jadi harus diroboh ya. Mengeluarkan biaya 60.000. Oke, ini katakanlah dolar semua ya. Kemudian fee atau biaya untuk pengacara ya. Jadi membeli tanah ini pakai pengacara. Fee pengacaranya katakanlah 10.000. Kemudian ada broker. Jadi kita beli tanah ini tidak langsung ke orang yang punya tanah, tapi ada perantara brokernya yang memperkenalkan kita dengan tuan tanahnya. Nah, si brokernya ini juga dapat komisi dari kita langsung. Broker komisi 80.000. Nah, walaupun harga tanahnya itu 2 juta ya, tapi kita tidak mencatat di laporan keuangan 2 juta. Kita mencatatnya adalah nilai cost ya. Saya sudah bilang kita mencatatnya di nilai cost-nya ya. Cost of land. Cost itu bahasa Indonesianya bukan biaya ya, tapi cost, nilai cost. Mungkin lebih tepat harga perolehan. Jadi harga bagaimana kita memperoleh tanah ya. Jadi dulu kalau saya kasih contoh, kita mencatat laptop itu bukan harga laptopnya di laporan keuangan, tapi perjalanan kita naik taksi untuk ke toko laptopnya, kemudian harga laptopnya, dan pulangnya kita naik taksi lagi. Nah, itu berarti harga laptopnya adalah harga ongkos taksi, harga laptop, dan harga pulangnya taksi tadi. Jadi itu dicatat di harga kos, pada harga kos. Jadi harga kos ini harga perolehan. Sama untuk tanah land ini juga dicatat berdasarkan harga kos. Nah, ini totalnya 2.150.000. Maka yang harus kita catat di laporan keuangan adalah sebesar 2.150.000. Oke, seperti itu. Nah, oke. Bagaimana dengan mesin? Nah, kalau mesin ini sama, kita juga akan mencatat harga perolehan atau cost ya. Kalau untuk tanah dia menyangkut harga menghancurkan gedung sebelumnya, kemudian membayar pengacara untuk orang hukum ya untuk menyelesaikan pembelian, biasanya kan ada tanda tangan segala macam, kemudian broker. Tapi kalau mesin biasanya harga mesinnya ya, ini kalau mesin ini saya hapus dulu. Oke. Kalau harga mesin itu biasanya menyangkut pembelian mesinnya, harga mesinnya, kemudian pajaknya, kemudian asuransi ketika mengirimkan mesinnya ya, equipmentnya, kemudian sama installation and testing, jadi pengetesan mesinnya. Biasanya harganya di situ, harga perolehan menyangkut harga itu. Tapi kalau di soal biasanya itu sudah tersedia. Nah, kalau mesin ya, equipment contohnya ini mesin, katakanlah ini mesin pabrik ya. Jadi ada harganya, cash mesinnya, cash price-nya itu 500.000 dolar misalnya. Ya, ini seperti yang di slide ya contohnya.
ya. Mesin, machinery 500.000, kemudian pajak ya, pajak penjualan. Nah, akan ada pajak bea cukai kalau mesin dibeli dari luar negeri. Nah, katakanlah pajak 30.000, kemudian asuransi insurance shipping. Jadi pengiriman, asuransi untuk mengirim ya, shipping pengiriman, insurance itu asuransi 5.000. Kemudian installation and testing ya. Katakanlah 10.000. Nah, maka yang kita catat harga mesin adalah 545 ya. Sama seperti land tadi, mesin juga atau equipment juga dicatat seperti itu. Nah, jurnal umumnya seperti ini. Misalnya belinya tanggal 1 bulan 3, oke. Ya sudah, kita catat equipment di debit, cash di kredit. Nah, kalau sebelumnya kita sudah tahu jurnal ini ya. Cuma kalau di sini kita lebih membahas lebih detail. Oke, ini kredit 45.000. Ini membahas lebih detail angka yang mencatat plan asetnya ini. Land tadi juga gitu, land sama cash ya. Oke. Kemudian ada satu, kalau misalnya dalam pembelian mesin ini ada asuransi ya. Tapi bukan asuransi shipping ya. Ya, tapi asuransi untuk mesinnya. Jadi bukan asuransi shipping tapi asuransi buat mesinnya. Maka dia harus dicatat di luar dari ini, di luar dari harga ini. Ya, itu kalau di luar. Nanti saya kasih contoh. Kemudian biasanya untuk lisensi ya, perizinan. Jadi mesin itu ada perizinan menggunakan mesin. Itu biaya perizinan itu juga dicatat di luar harga cost ya. Saya kasih contoh. Ini saya hapus dulu. Ini sudah ya, jurnal umumnya, ini simple. Nah, ini ceritanya yang ini tadi tidak ada biaya lisensi dan tidak ada mesinnya tidak dapat asuransi. Kalau pabrik kan mesinnya nilainya besar, jadi itu material atau berpengaruh jika tidak dicatat. Nah, ini contoh yang punya nilai di luar nilai cost ya. Misalnya pembelian apa ya, mobil truk ya, mobil truk, harga truknya cash price 420.000. Kemudian ada pajak pembelian sebesar 13.200. Kemudian ada pengecatan truk ya, dan lain-lain 5.000 ya. 438.200. Nah, 438.200 ini adalah nilai cost dari equipment dari truk. Maka jurnalnya equipment di debit ya, equipmentnya bertambah, asetnya bertambah, yang di kreditnya cash ya. Equipmentnya 438.200, cashnya yang keluar 200. Oke. Cashnya yang keluar nggak 438.200 juga, tapi tadi ternyata terjadi dia ada license expense, jadi biaya untuk lisensi penggunaan truk. Nah, jadi ada satu lagi akun ini di luar, nggak masuk cost ya, karena ini expense sendiri. Ini yang mengerjakan adalah equipment license ini dari pihak yang lain, misalnya mungkin pihak kepolisian ya. Jadi kendaraan itu harus punya lisensi ya. License expense kok equipment. License expense. Misalnya ini kepolisian ya, membuatnya di kepolisian 800. Kalau yang ini semua ini kan harga perolehannya tadi. Ini kan terkait dengan mendapatkan truk tadi, costnya untuk mendapatkan truk. Kalau license expense ini keluar ketika truknya udah di kita, jadi kita mengurus biaya perizinannya tadi. Oke, license expense biaya perizinan.
Kemudian ada juga asuransi. Setelah truk itu kita punya, truk ini khawatirnya terjadi kecelakaan, maka kita asuransikan ke perusahaan asuransi. Nah, ini di luar lagi kan. Kita catatnya prepaid insurance ya, karena asuransi itu dia accrual basis ya. Insurance. Jadi kita bayarnya asuransi di awal, tapi kita menikmati manfaatnya belum. Jadi pakai kata prepaid ya di awal. 16.000. Nah, ini di debit semua 3 ini, di kreditnya cash. Total dari ini 455.000 ya. 455.000. Nah, seperti itu. Kalau contoh yang ada harga di luar harga kos, yaitu pihak yang lain. Nah, seperti yang saya katakan tadi, nilai dari equipment, kemudian building, land ini tidak selamanya akan dicatat sebesar ini, dan tadi ya, yang land tadi sebesar itu, equipment yang mesin tadi sebesar itu, tidak selamanya sebesar itu. Tapi ada yang namanya depresiasi. Jadi depresiasi ini adalah alokasi expense ya. Jadi alokasi nilai pengeluaran ya dari aset tetap tadi berdasarkan masa manfaatnya. Kalau bahasa Inggrisnya itu berdasarkan useful ya. Useful itu masa manfaatnya. Useful life. Nah, useful life ini yang menentukan adalah akuntan. Jadi, kita tidak boleh selalu menuliskan nilainya sebesar yang kita hitung tadi. Kita harus mendepresiasi ya. Mendepresiasi itu tadi apa? Mendepresiasi adalah depreciation ya. Mendepresiasi adalah proses untuk mengalokasikan ya cost-nya dari aset tetap tadi ya berdasarkan masa manfaatnya ya, atau useful life-nya secara rasional ya, atau secara akal sehat dan tersistematik. Nah, itu depresiasi. Simpelnya itu proses mengalokasikan cost dari aset tetap berdasarkan masa manfaatnya secara rasional dan sistematiknya, itu depresiasi ya. Jadi contohnya nih, truk ya, truk, mesin, tanah, ini nilainya pasti berubah. Seperti kita kalau kita beli motor, ketika kita beli motor 15 juta ya, setelah kita tamat kuliah, 4 tahun kita kuliah, harga motor itu dijual tidak akan laku lagi 15 juta ya, karena masa manfaatnya sudah berkurang, yaitu masa manfaatnya 4 tahun tadi. Nah, itu maksud dari masa manfaat itu adalah useful life ya. Useful life ya. Masa manfaatnya 4 tahun. Jadi, harga motor yang dulu kita beli 15 juta ya, 2020. Kemudian 2024 kita lulus kuliah, dijual ternyata harganya cuma 9 atau 10 juta. Nah, dari 2020 sampai 2024, ini kalau motornya punya perusahaan, itu setiap tahunnya harus didepresiasi nilainya, sehingga di akhir tahunnya sesuai dengan harga pasar ya. Walaupun di akhir tidak sesuai harga pasar tidak apa-apa. Misalnya ketika dibeli harganya beda dengan harga pasar, harga depresiasi yang kita hitung beda dengan harga pasar, tidak apa-apa. Nanti ada lagi namanya revaluasi ya. Revaluation ini dinilai kembali ya harganya. Jadi pencatatan di laporan keuangan itu kan harus fair, harus adil. Jadi tidak boleh di tahun 2021 kita tetap catat harganya tetap sama si truk, mesin, dan tanah tadi. Harus ada depresiasi atau mengalokasikan cost-nya tadi ya. Cost dari aset tetap tadi berdasarkan masa manfaatnya secara rasional dan sistematis. Rasional itu maksudnya masuk di akal, ada metodenya, nanti saya jelaskan. Kalau sistematik itu ya sistematik ya, per tahunnya berapa ya. Nah, seperti itu. Ini kita baru bahas yang satu ya, aset tetap. Ini belum natural resources, belum juga intangible asset. Nah, saya akan kasih contoh depresiasinya. Oke, jadi kalau saya hapus ya. Jadi kalau depresiasi ini kaitannya pas baru beli tadi, itu kan ada yang namanya cost ya, udah tahu ya cost tadi ya, harga perolehan lah ya.
Cost itu adalah harga perolehan untuk mendapatkan aset tetapnya tadi. Kemudian nanti di akhir ada namanya residual value. Residual value ya, yang di tahun 2024 tadi. Residual value. Kalau di sini ada cost ketika baru beli ya. Cost, sorry. Kemudian ada useful life ya. Useful life ini masa manfaat. Nah, ketika baru beli truk ya. Ketika kita baru beli truk tadi, nah truk ini kita beli harganya masih tinggi ya, kemudian dia kalau di grafik dia turun dan turun lagi. Jadi ketika di sini harga truknya udah beda tuh ya, di sini pun udah beda harga truknya. Nah ini tahun 2024 residual value-nya berapa nilainya. Nah kurang lebih depresiasi ini seperti ini gambarannya ya. Ketika baru dibeli kemudian didepresiasi sehingga ketemu angkanya, dicatat di laporan keuangannya berubah setiap pencatatannya. Nah metode mencatat depresiasi ini ada 3 metode ya. Metode depresiasi ya. Satu, metode garis lurus ya, atau straight line method. Garis lurus, straight line method. Kemudian ada metode unit activity berdasarkan aktivitas unit. Ini biasanya buat mesin ya, jadi sudah dipakai berapa jam, seperti itu mesin. Kemudian metode declining balance ya, metode penurunan. Nah ini akan berbeda-beda tergantung nanti di soalnya. Nah sekarang kita masuk ke slide. Ini metode yang saya bilang tadi ya, metode untuk mendepresiasi ya. Manajemen perusahaan memilih menggunakan metode yang mana yang bisa dipercaya, memberikan pengukuran yang terbaik ya atas kontribusi dari aset-aset kita terhadap pendapatan ya. Dilihat lagi dengan masa manfaat dari aset tersebut. Nah ini ada 3 metode, salah satunya biasanya tergantung manajemen perusahaannya, entah metode straight line garis lurus, atau menggunakan metode unit activity atau metode aktivitas per unit, atau metode declining balance ya. Yang ketiga ini metode menurun. Jadi perbedaannya kita langsung ke contoh soal. Nah ini contohnya diilustrasikan, ada perusahaan bernama Barb Floris. Dia membeli truk delivery kecil ya. Dia beli truk delivery ukuran kecil pada tanggal 1 Januari 2014. Nah ini ada informasi untuk truk kecil delivery ini, ada costnya 13.000. Kemudian expected residual value ini maksudnya nilai sisa yang diramalkan ya, yang diekspektasikan itu 1.000. Kemudian estimasi umur dalam tahun ya, masa manfaatnya tadi, useful life-nya dalam tahunan. Diestimasikan truk ini bisa bekerja dengan baik selama 5 tahun ya, karena satuannya in years. Kemudian diestimasikan lagi masa manfaatnya dalam miles atau jauh jaraknya itu 100.000 miles. Nah truk ini jadi maksudnya harga cost-nya 13.000, nilai residual diekspektasikan itu 1.000. Kemudian masa manfaat diestimasikan bisa bekerja baik 5 tahun. Kemudian masa manfaat diestimasikan bisa berjalan sejauh 100.000 mil ya, truk delivery ini, truk pengiriman ini. Nah, di sini kita sebagai akuntan harus menghitung depresiasi ya, atau penurunan nilai berdasarkan masa manfaat aset ini, truk ini ya. Nah, ini kita harus bisa menggunakan ketiga metode ya, entah straight line, unit activity, atau declining balance. Nah, ini yang pertama straight line. Jadi, metode straight line ini seperti ini. Tadi cost-nya kan 13.000. Nah, nilai residual ya, nilai sisa di akhir tahun setelah masa manfaatnya habis itu 1.000. Jadi ada 12.000 cost yang harus kita depresiasi ya.
karena di akhir setelah 5 tahun harus ada sisa 1000. Residual itu sisa, value itu nilai sisa. Jadi yang harus kita depresiasi bukan angka 13.000 ya, tapi yang 12.000, karena kita mengharapkan, kita meramalkan kita punya nilai sisa 1000 kalau truk ini nanti kita jual ya, 1000 euro. Nah, berarti kita menghitung depresiasinya setelah kita kurangi 1000, yaitu 13.000 dikurang 1000 sama dengan 12.000 euro. 12.000 euro ini kalau metode garis lurus langsung aja dibagi 5 tahun, karena kita berharap truk ini bekerja dengan baik selama 5 tahun. Setelah 5 tahun kita jual karena masih ada nilai 1000, masih bisa dijual. Oke, langsung aja 12.000 dibagi 5 sama dengan 2.400. Artinya setiap setahun kita harus mencatat nilai depresiasi sebesar 2.400 ya, setiap tahunnya. Jadi 5 tahun 12.000 habis nilainya. Jadi di tahun pertama 12.000 dikurang 2.400. Di tahun kedua berarti tinggal berapa? 10.400 ya. 10.400 dikurang 2.400 lagi, dan seterusnya sampai 5 tahun. Nah, seperti ini. Ini metode strike line tadi. Jadi 2.400 ya. Dikurangi saja 12.000 tahun pertama, berarti dikurangi depresiasi 2.400 jadi 10.600. Ya sudah, kita catatnya 10.600 nanti di aset kita yang bagian si truk, si equipment. Nah, plus jurnal, kita bikin satu jurnal, yaitu namanya jurnal depresiasi. Jurnalnya depreciation expense di debit dan accumulated depreciation atau akumulasi depresiasi 2.400. Kemudian di tahun selanjutnya 2014, tadi itu kan soalnya kan 1 Januari 2014. Nah, ini kalau ini 2014 sudah mulai mencatat di akhirnya. 2015 juga mencatat sampai ke 2018 itu sisa residualnya 1000. Oke, bisa dipahami ya. Jadi selalu berkurang. Kan 12.000 dikurang 2.400 kan 10.600. 10.600 tuh book value ya, nilai buku. Nilai buku itu ya setelah dikurangi depresiasi ya. Cost dikurangi depresiasi itu nilai buku. Di tahun kedua nilai truk kita itu laku 10.600 nilainya. Kalau dijual di tahun kedua ya nilainya 10.600, tapi masih disesuaikan dengan harga pasar. Itu hanya estimasi kita. Terus truknya nggak kita jual, masih kita pakai, ya sudah, masih kita catat truknya. Dikurangi depresiasi 10.600 dikurang 2.400 lagi, jadi 8.200, dan seterusnya sampai nilai bukunya atau book value-nya 1000 di tahun kelima. Gitu aja metode strike line, gampang ya. Jadi cuma cost-nya 12.000 ini tadi setelah dikurangi residual yang kita estimasikan atau kita ramalkan, dibagi masa manfaatnya kira-kira berapa, 5 tahun. Nah, ini manajemen yang menentukan, atau di soalnya ya sudah ada 2.400 dipukul rata, 2.400 dikurangi tiap tahun. Nah, beda kalau metode lainnya. Oke, ini kita lanjut dulu strike line-nya atau garis lurus. Kenapa namanya garis lurus? Karena dia lurus sama semua, setiap tahunnya pengurangannya 2.400 sampai 5 tahun. Oke, yang pertama kita bikin jurnal 2.400 ini. Oke. Setelah itu kita akan membuat jurnal entry ya untuk setengah tahun. Jadi kalau setengah tahun ya sudah berarti 1.800, karena ini September 1 April ya, diasumsikan truk pengiriman ini dibeli pada tanggal 1 April. Kalau tadi kan 1 Januari, gampang hitungnya 12 bulan, ya udah dikurangi 2.400. Tapi kalau dia belinya bulan April tanggal 1, berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 9 bulan. Dalam setahun sudah dipakai 9 bulan truknya. Artinya 9/12 dikali 2.400, maka di tahun 2014 depresiasinya nilainya cuma 1.800. Nah, ini disesuaikan dengan belinya tanggal berapa, dipakainya sudah berapa bulan. Nah, kalau bulan April artinya di tahun 2019 atau tahun kelima, tahun terakhir, maka enggak dikurangi 2.400, tapi dikurangi 600 karena tinggal sisa 3 bulan ya. Untuk mencukupi 5 tahun tadi, jadi yang 2019 cuma sampai bulan Maret. Januari, Februari, Maret itu 3 bulan, 3/12
dikali 2.400, 600 euro saja pengurangan atau depresiasinya. Tapi itu kan perhitungan saja, nanti ketika tahun 2019 baru dicatat. Posisinya sekarang kita masih tahun 2014 ya. Nah, ini kira-kira ramalannya atau estimasinya seperti ini. 3/12 ini didapat dari 12 dikurangi 9, karena tadi belinya kan di bulan April sampai Desember ada 9, berarti sisa Januari sampai Maretnya itu ditaruh di 2019-nya karena mencukupi buat 5 tahun. Oke, udah ya, partial year artinya tengah tahun, partial ya, nggak full. Sekarang kita masuk ke unit activity. Maksud dari unit activity ini adalah jadi kita menentukan nilai depresiasinya itu berdasarkan satuannya. Nah, kalau mesin biasanya jam kerja, tapi karena ini truk pengantaran atau truk delivery, maka satuannya biasanya unitnya ini disatukan dihitung berdasarkan mil ya. Jadi 12.000 dibagi 100.000 mil ketemunya 0,12 euro. Oke, 0,12 euro ini dikalikan aktivitas perjalanan truk ke setahun ya, itu estimasi juga. Perusahaan ini mengestimasikan 15.000 mil ya. Ya sudah, 0,12 dikali dalam setahun dia bisa berjalan sejauh 15.000 mil. Ya sudah, 0,12 dikali dalam setahun dia bisa berjalan sejauh 15.000 mil. Berarti nilai depresiasinya setahun itu 1.800 euro kalau diuangkan. Artinya, nah ini. Jadi tadi kan 15.000 di tahun 2014 diestimasikan. Dia bisa 15.000 mil, kemudian dikalikan 0,12 ketemunya per tahun 1.800. Nah, ini ada kolom buat akumulasi depresiasi atau total depresiasi. 1.800 tahun pertama, book value-nya 11.200. Kemudian di tahun 2015 ternyata aktivitas pemakaiannya 30.000 mil. Ya sudah, disesuaikan lagi 30.000 mil dikali satuan yang kita dapat tadi yang di awal 0,12. Ya, 0,12 yang tadi ya. Nah, ini ya. Total unit activity-nya 100.000 mil. Oke, ini dari soalnya. Yang tadi. Nah, ini 100.000 mil. Oke, ini estimasi sama. Kalau tadi kan tahunan, strike line, kalau ini sorry. Yang ini estimasinya aktivitas ya. Aktivitasnya mana tadi? Ini 100.000 mil. Ya sudah, 12.000 dibagi 100.000 mil 0,12. Tapi 0,12 euro ini harus dikalikan dulu dengan mil supaya satuannya euro. Dikali 15.000 mil atau 30.000 mil atau 20.000 mil, itu tergantung pemakaian tiap tahunnya ya. Jadi dilihat, dihitung benar-benar nih kayaknya kalau menggunakan metode unit of activity. Nah, ini tergantung manajemen mau pakai metode yang mana. Oke, terus dikali 0,12, terus total akumulasi depresiasinya berapa, dan seterusnya sampai book value terakhirnya ketemu sama 1.000 ya, kayak strike line garis lurus tadi. Oke, kemudian ini declining balance. Kalau declining balance ini jadi ada rate atau tarif atau persentase untuk kita menilai depresiasi tahunan ya. Jadi metode akselerasi. Jadi dihitung menggunakan declining balance. Jadi semakin jauh tahunnya maka semakin menurun nilainya. Makanya namanya declining balance ya. Jadi mengurangi depreciation expense tahunan melalui masa manfaat aset ya. Ya, declining balance ini juga dikenal dengan double declining balance ya. Jadi dua kalinya garis lurus ya. Jadi kalau garis lurusnya 20%, ya tadi kan garis lurusnya itu 2.400 itu kan 20% dari 12.000 ya. 20% itu dapatnya dari 2.400 dibagi 12.000 dikali 100, itu kan 20%. Nah, kalau double declining balance 20%-nya dikali 2, 5.200 ini adalah akumulasi depresiasi di tahun pertama. Jadi book value-nya, nilai truknya tinggal 7.800 ya dicatat di asetnya. Oke, kemudian akumulasi depresiasi 8.320. Kemudian book value-nya berarti tadi beginning book value-nya kan 13.000 dikurangi 8.320 menjadi 4.680. Dan seterusnya di tahun kelima sama dengan metode yang lain, sisanya 1.000.
di depreciation expense dan akumulasi depreciation expense jurnalnya angkanya sesuai akumulasi depresiasi tiap tahunnya ya. Jadi kalau 5.200 tahun 2014 5.200, tahun 2015 8.320 dan seterusnya. Oke, ini declining balance kalau belinya di 1 April ya. Sama 9/12 dikali 5.200 3.900 yang dicatat. Dan seterusnya mempengaruhi nilai seterusnya ya. Nanti di tahun terakhirnya sama. Nah, jadi akumulasi depresiasi itu harus 12.000 nilainya karena depresiasinya atau pengurangannya tadi kan 12.000 angka awalnya. Sedangkan book value terakhirnya atau nilai sisa atau residual value harus 1.000. Semua metode seperti itu ya. Nah ini comparison atau perbandingan metode. Kalau pakai strike line sama selama 5 tahun 2.400 terus. Kalau unit activity itu berubah ya. Berubahnya tidak menentu sesuai aktivitas setiap tahunnya berapa mil. Kalau mesin berapa jam kerja. Nah kalau declining balance, nah itu selalu menurun karena dia declining ya. Declining balance ini 2 kali dari persentase yang strike line. Jadi kalau strike line itu dari 2.400 itu adalah 20% dari 12.000. Artinya yang ini 40%. Nah, dan ini nilainya selalu declining atau menurun. Semuanya nilai residunya kalau diakumulasi 12.000 sama ya. Nah ini kalau diilustrasikan dalam grafik, strike line itu yang merah dia sama semua. Kalau declining dia menurun, kalau unit activity dia tergantung aktivitas bisnisnya per unitnya. Seperti itu ya. Ini sudah selesai materi untuk depresiasi. Nah, ini ada materi tambahan. Apakah metode ini mempengaruhi pajak? Ya, tentu saja karena nilai depresiasi mempengaruhi nilai aset dan nantinya mempengaruhi pajak dan seterusnya ya. Ini hanya ini saja tambahan informasi ya. Nah ini revaluasi atau revaluation. Ini IFRS mungkin saja perusahaan itu menilai ulang ya, revaluasi aset tetapnya supaya sesuai dengan harga wajar atau harga di pasaran itu berapa. Walaupun kita sudah melakukan depresiasi, misalnya di tahun kelima harga truknya sisa book value-nya 1.000. Ternyata di tahun kelima itu kalau kita lihat harga pasaran atau harga wajar ya, fair value-nya kita revaluasi sesuai harga pasar, ternyata truknya masih laku kok 5.000. Nah, bisa dilakukan revaluasi penyesuaian dengan fair value sehingga nanti dicatat di asetnya bisa berubah nilainya ya. Jadi jika melakukan revaluasi itu harus memperhatikan ini harus diaplikasikan ya. Revaluasi ini harus diaplikasikan ke semua aset yang ada di setiap kelas aset ya. Kemudian perubahan harganya itu biasanya basisnya tahunan di revaluasi. Seperti itu untuk revaluation maksudnya ya. Nah ini contoh revaluasi, jurnalnya seperti ini ya. Nah selama 5 tahun. Nah jadi revaluasi surplus ini revaluation. Jadi akumulasi depresiasi kita sudah hitung 200.000. Ternyata setelah direvaluasi equipmentnya tadi ketinggian ya. Jadi maka revaluasinya surplus 50.000. Ya sudah dicatat satu akun baru namanya revaluation surplus di kredit ya. Kemudian equipmentnya dikurangi 150.000. Equipment kalau di kredit berarti nilainya berkurang 150.000. Kemudian akumulasi depresiasinya dipindahkan ke debit 200.000. Udah seperti itu. Kemudian yang ini disposal, plan asset disposal. Jadi bagaimana kita membuang plan aset atau aset tetap ini hilang dari perusahaan, itu dieliminasi jurnalnya ya, akumulasi depreciation debit dan aset akunnya di kredit. Nah ini simpel sih kalau disposal.
Disposal ini entah dijual ya, sale itu dijual, equipment is sold to another party, peralatan atau aset tetapnya dijual ke partai yang lain. Kemudian retirement atau sudah tidak bisa dipakai, sudah pensiun mobil truknya. Oke, kemudian exchange atau tukar, existing equipment, truk yang sudah ada, sudah eksis itu diperdagangkan dengan truk yang baru atau tukar tambah ya istilahnya. Ya sudah, jurnalnya menyesuaikan kalau seperti ini. Nah, itu cara mengeliminasi asetnya. Yang tadi akumulasi depresiasi di debit, aset akunnya di kredit. Oke, kalau retirement maka tidak ada kas yang diterima di akunnya nanti. Kemudian akumulasi depresiasi di debit, aset akunnya di kredit. Dan satu lagi kita catat perbedaan nilai ya, entah gain atau untung, entah loss atau rugi dari retirement atau disposal, penghilangan aset tetap tadi. Kalau gain ya catat gain, kalau loss ya catat loss. Contohnya ini untuk disposal, penghilangan asetnya, ceritanya Hobart Enterprises, nama perusahaannya Hobart Enterprises, retires, memberhentikan penggunaan printer komputer ya, which is cost-nya 32.000 euro, cost-nya printer komputer ini ya. Kemudian akumulasi depreciation-nya 32.000 ya. Jadi sama, retirement-nya sama, ya sudah tidak ada cash diterima, retirement artinya sudah diberhentikan dan tidak dipakai lagi. Nah, jurnalnya seperti ini ya, karena nilainya sama, tidak ada selisih gain atau loss. Depresiasinya juga sama, berarti sudah habis, tidak ada nilai lagi printernya. Kalau ini delivery equipment, mungkin peralatan pengiriman, mungkin truk ya, cost-nya 18.000, akumulasi depresiasinya 14.000. Nah, udah didepresiasi 14.000, berarti masih ada sisa 4.000 tuh, truknya masih nilai 4.000. Nah, artinya 4.000 ini rugi kalau ditutup atau dihilangkan aset tetap berupa truk ini. Kalau rugi, catatnya loss on disposal of plant asset. Kalau untung, di sisi satunya di kredit gain on disposal of plant asset. Kalau gain itu kalau dijual ya, kebalikannya. Nah, oke. Nah, ini contoh yang gain, dia di kredit, dapat cash dan ada gainnya kalau dijual ya. Jadi furniture office itu cost-nya 60.000, akumulasi depresiasinya 49, ada sisa 11.000, itu dijualnya 16.000, masih untung 15.000, padahal book value-nya tinggal 11 tapi terjual 16, untung 5. Sudah 5.000-nya catat di gain on disposal plant asset. Artinya keuntungan terhadap penghapusan akun tetap, aset tetap. Oke. Kemudian ini kalau menjual tapi rugi ya. Kalau rugi di debit. Oke. Ini book value-nya 11.000, truknya harga kita hitungan depresiasinya, sisa book value-nya 11.000, tapi orangnya beli truk kita 9.000, kita ruginya 2.000. Nyatetnya di debit ya. Kita terima ke 9.000, akumulasi depresiasi di soalnya 49.000 misalnya, soalnya menyatakan 49.000. Kemudian ruginya kita hitung sendiri, loss-nya 2.000, equipment-nya nilai awalnya 60.000 ya, cost awalnya.